Pilihan terbaik untuk menuju Baitullah. Kami An-Nur Travel siap melayani Anda. Ibadah berkesan khusyuk di jalan cahaya. Insya Allah berkah untuk kita semua. An-Nur Travel pilihan tepat, bukan pilihan nekat. Keberangkatan dijamin aman dan syariah. Ibadah umroh haji pada jalan cahaya. Kami An-Nur Travel setia untuk Anda. An-Nur Travel kebanggaan seluruh masyarakat Indonesia. Melayani tamu Allah di jalan cahaya. Aman syariah menuju Baitullah. Kami siap melayani amanah perjalanan suci Anda. Melayani tamu Allah menuju Baitullah dengan setia ikhlas lillahi ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Qala rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puja, puji serta syukur atas kehadirat ilahi Rabbi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita nikmat kesehatan, nikmat kesempatan, nikmat keceriaan sehingga kita semua dapat hadir dalam rangkaian acara luar biasa pada hari ini. Salawat serta salam tetap tercurah limpahkan kepada junjungan Nabi besar kita, Nabi Allah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tentunya pada pagi hari ini di momentum yang spesial di Villa An-Nur Selasa 15 Juli 2025 kita akan mengikuti jalannya rangkaian acara pembukaan manasik umrah. Jadi sebelum itu, ketika nanti saya mengatakan PT An-Nur Ma'arif, boleh seluruh jamaah sekalian untuk menjawab dengan tagline Umrah nyaman bersama PT An-Nur Ma'arif. Boleh? Boleh Ibu? Jadi nanti dijawabnya umrah nyaman bersama PT An-Nur Ma'arif. Boleh ya, kita coba. PT An-Nur Ma'arif. Sepertinya kurang semangat kalau tanpa gerakan ya. Kita pakai gerakan dulu. Coba. Kalau saya bilang PT An-Nur Ma'arif, semua jawab umrah nyaman bersama PT An-Nur Ma'arif. Boleh ya Bapak Ibu, kita coba sebelah kanan dan sebelah kiri biar lebih semangat. PT An-Nur Ma'arif. Luar biasa, berikan aplaus yang luar biasa untuk kita semua. Masya Allah, tabarakallah ya. Antusias jamaah PT An-Nur Ma'arif sedari sebelum jam 7 pagi tadi sudah ada yang standby. Boleh berikan tepuk tangan yang luar biasa untuk yang pagi-pagi sudah hadir. Dan tentunya untuk mengawali seluruh rangkaian kita pada hari ini, marilah kita mendengarkan lantunan ayat suci Al-Quran yang akan dilantunkan oleh salah satu Korea muda terbaik Kabupaten Sirendang Ropang. Kepada yang terhormat Al-Ustaz Muhammad Ahyar Salahuddin, dengan hormat silahkan.
فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك فإذا أمنتم فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم تلك عشرة كاملة ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام واتقوا الله واعلموا أن الله شديد العقاب صدق الله العظيم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, sebelum kita melangkah ke acara selanjutnya, mari kita menyaksikan terlebih dahulu penayangan video profil PT An-Nur Ma'arif dan juga nanti akan dilanjutkan dengan video testimoni Bupati Kabupaten Sidendeng Rapa. Silakan untuk disaksikan di monitor. Indonesia tengah memasuki era baru, sebuah babak baru dalam iklim usaha yang mengedepankan kemudahan, pelayanan, dan keberpihakan pada masyarakat. Di tengah dinamika tersebut, PT An-Nur Ma'arif hadir bukan hanya sebagai pelaku usaha, tapi sebagai pengabdi lebih dari 2 dekade membersamai jutaan jamaah dalam perjalanan spiritual yang sakral dan penuh makna. Sebagai navigator bisnis haji dan umrah nasional, kami terus membangun dan memperkuat infrastruktur layanan sebagai wujud nyata dari komitmen kami untuk senantiasa menghadirkan kemudahan dan kenyamanan dalam beribadah di Tanah Suci. Didukung oleh sumber daya manusia yang profesional dan sistem yang terintegrasi, baik secara nasional maupun internasional, kami percaya bahwa setiap pencapaian bukan semata hasil kerja keras, melainkan bentuk tanggung jawab akan perubahan.
perubahan menuju masa depan yang lebih baik, masa depan yang mampu mewujudkan mimpi menjadi kenyataan, dan kenyataan menjadi solusi bagi banyak orang. Dalam upaya menjangkau lebih luas, PT An-Nur Ma'arif menghadirkan anak perusahaan, Jenewa Rabani Wisata, sebuah program dengan pendekatan inklusif, menyentuh kalangan menengah ke bawah dengan harga terjangkau, tanpa mengurangi kualitas pelayanan. Kami adalah mitra dalam perjalanan ibadah. Kami adalah sahabat jamaah dalam merajut harapan, menatap masa depan dengan semangat inovasi. Kami terus bergerak, mengembangkan visi besar, menjadi penyedia layanan tamu Allah yang bertaraf internasional. PT An-Nur Ma'arif melayani dengan hati, membimbing dengan amanah, dan tumbuh bersama umat. An-Nur, 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 lebih siap, Lebih siap. lebih siap, lebih maju, lebih maju. Berikan aplaus yang luar biasa untuk PT An-Nur Ma'arif. Dan selanjutnya nanti akan ada video testimoni dari Bupati Kabupaten Selamat Sri kepada PT An-Nur Ma'arif Travel yang sudah tambah melejit, tambah hebat. Besok akan memberangkatkan 500 jamaah untuk umroh. Saya ucapkan selamat, semoga pelayanan terbaik untuk para tamu Allah semakin dilaksanakan oleh PT An-Nur Ma'arif. Selamat, saya juga salah satu pelanggan nasabah PT An-Nur Ma'arif beberapa kali dan luar biasa memang pelayanannya. PT An-Nur Ma'arif top. Selamat. Baik, Bapak Ibu teman-teman yang berbahagia, selanjutnya langsung saja kita mendengarkan sambutan dari sosok luar biasa yang akan mewakili Bupati Kabupaten Serundeng Rempang kepada tenaga ahli Bupati Bapak Anis Dahlan. Dengan hormat disilakan berikan aplaus yang luar biasa Bapak Anis Dahlan. Sebelum saya membacakan Bapak Bupati, terlebih dahulu saya ingin sampaikan permohonan maaf beliau yang mana sekiranya hadir di tengah-tengah kita pada pagi hari ini karena ada tugas yang mungkin tak kalah pentingnya juga demi untuk masyarakat Kabupaten Sidrap di Jakarta. Mereka menitipkan salam kepada seluruh calon jamaah haji, jamaah umrah Al-Ma'arif. Baik, saya akan bacakan sambutan Bapak Bupati Serundeng Rempang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam, yang telah memberikan nikmat iman, nikmat kesehatan, nikmat Islam, nikmat kesempatan, sehingga kita bisa hadir tempat ini dalam rangka manasik umrah yang dilaksanakan oleh PT An-Nur Ma'arif. Salawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan Nabiullah Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat, dan seluruh umatnya hingga akhir zaman. Yang terhormat Bapak Tenaga Ahli Kementerian Agama Republik Indonesia, yang terhormat Bapak Kakanwil Departemen Agama Provinsi Sulawesi Selatan, yang terhormat Kemenak Kabupaten Sidrap, Majelis Ulama Kabupaten Sidrap, pimpinan dan jajaran An-Nur Ma'arif, para pembimbing manasik, para calon jamaah tamu Allah yang insya Allah akan berangkat dalam waktu dekat ini, dan hadirin sekalian yang saya banggakan. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada kesempatan ini
saya ingin sampaikan rasa syukur dan kebahagiaan karena masyarakat Kabupaten Sidrap kembali mendapat kesempatan yang mulia untuk melaksanakan umrah, khususnya melalui penyelenggaraan yang profesional yang dilaksanakan oleh PT An-Nur Ma'arif. Manasik yang kita laksanakan hari ini bukan sekedar kegiatan seremonial. Ini adalah momentum untuk memahami makna dan tata cara ibadah umrah secara mendalam, agar ibadah yang kita tunaikan nanti menjadi umrah yang makbulah, diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan membawa perubahan yang positif dalam kehidupan kita kembalinya ke tanah air. Saya memberikan apresiasi setinggi-tingginya kepada PT An-Nur Ma'arif yang telah memberikan bimbingan dan pendampingan terbaik bagi jemaah, mulai dari persiapan administrasi, pembekalan rohani, hingga teknis pelaksanaan umrah. Semoga komitmen dan dedikasi ini menjadi amal jariah dan mendapatkan balasan terbaik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kepada para calon jamaah umrah, saya titipkan harapan agar selama di tanah suci, yang pertama, jaga niat dan kekhususan. Kedua, jaga kekompakan dan nama baik daerah, yang tentunya Kabupaten Sidrap, serta memanfaatkan setiap waktu untuk beribadah, berdoa, dan bermunajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insya Allah, dengan niat yang ikhlas dan persiapan yang matang, umrah yang akan kita jalani ini menjadi umrah yang mabrurah, makbulah, dan membawa keberkahan untuk diri, keluarga, serta masyarakat Sidrap secara luas. Akhir kata, atas nama pemerintah Kabupaten Sidenden Rapang, saya mendoakan semoga seluruh jamaah diberikan kesehatan, kemudahan, dan keselamatan dalam perjalanan, serta kembali ke tanah air dengan predikat hamba Allah yang lebih taat dan bertakwa. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karomate Sidenden Rapang, Bupati Sidenden Rapang, Haji Sabudin Arif. Wah, luar biasa sekali. Terima kasih kepada Bapak Anis Jahalang selaku tenaga ahli Bupati yang mewakili langsung Bapak Bupati Kabupaten Sidenden Rapang memberikan sambutan pembuka. Dan baik, Bapak Ibu tamu-tamu yang berbahagia, selanjutnya mari kita mendengarkan sambutan yang akan disampaikan oleh Kepala Bidang Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Selatan kepada Bapak Haji Iqbal Ismail SAGMA. Dengan hormat, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah. La hawla wa la quwwata illa billah. Allahumma salli ala habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang kita hormati bersama Bapak Bupati Sidenden Rapang, dalam hal ini diwakili oleh tenaga ahli Pak Dahlan, yang
terhormat tenaga ahli Menteri Agama Republik Indonesia yang juga owner An-Nur Ma'arif, hingga saya Kiai Haji Dr. Bunyamin Fit LC.MH, yang saya hormati Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Stek, dalam hal ini diwakili oleh Subag TU dan didampingi oleh Kasih Haji dan Umrah. Yang saya hormati Ketua Majelis Ulama, ya. Beliau juga kemarin pembimbing ibadah sektor 3. Ya. Kami bersama-sama melayani jemaah Mekah, kurang lebih kami melayani jemaah kurang lebih 25.000 bersama beliau, Kiai Haji Malik. Alhamdulillah layanan kami maksimal di dalam melayani tamu-tamu Allah jemaah haji kemarin. Yang saya hormati para ketua organisasi masyarakat Islam, yang saya hormati Komisaris Utama An-Nur Ma'arif, Ibu Hajjah Siti Suadet SH. Yang saya hormati tokoh masyarakat yang sempat hadir di acara ini, para jamaah umrah An-Nur Ma'arif. Pada hari ini alhamdulillah kita diberi kesehatan, kita diberi waktu oleh Allah Subhanahu wa taala dalam rangka pembukaan manasik umrah yang dilaksanakan oleh PT An-Nur Ma'arif. PT An-Nur Ma'arif tidak asing lagi bagi kami, Kementerian Agama. Karena PT An-Nur Ma'arif sudah sering kali melaksanakan, mendampingi, melayani baik jemaah umrah maupun jemaah haji. PT An-Nur Ma'arif ini dari desa ke ibu kota. Luar biasa. Tepuk tangan untuk PT An-Nur Ma'arif. Kami mengetahui betul PT An-Nur Ma'arif dibuat di Sedendeng Rapang, kantor pusatnya di Sedendeng Rapang, kantor cabangnya ada di Jakarta, ada di Bogor, ada di Kalimantan. Itu artinya masyarakat dan rakyat Indonesia sudah mempercayai PT An-Nur Ma'arif untuk melayani rakyat Indonesia dalam perjalanan ibadah baik haji maupun umrah. Dan sampai saat ini kami selaku pemerintah, Kementerian Agama tidak pernah menerima aduan dari masyarakat atau jemaah umrah dan jemaah haji terkait layanan PT An-Nur Ma'arif. Dan pada hari ini PT An-Nur Ma'arif akan memberangkatkan lagi jemaah haji, jemaah umrah, dan kami harapkan pada PT An-Nur Ma'arif untuk melayani dengan baik jamaah kita. Dampingi jamaah kita secara maksimal. Apa yang diinginkan oleh jamaah umrah, oleh jamaah kita, tolong dipenuhi. Dan kami nitip pesan pada jamaah umrah kepada Bapak Ibu, sucikan niat kita. Kita berangkat umrah untuk melengkapi keislaman kita. Wa atimul hajja wal umrata lillah. Kita berangkat umrah
untuk mengabdi kepada Allah, untuk mengikuti perintah Allah. Jangan ada niat kita berangkat umrah untuk mau dilihat sama tetangga, mau dibilang sama tetangga. Tiba di sana selfie kiri kanan, ini saya sudah di kota Mekah. Hilangkan niat kita itu. Kita berangkat umrah memang ingin kita mendekatkan diri kepada Allah. Bapak Ibu sekalian, kami juga titip pesan. Bapak Ibu adalah duta-duta bangsa Indonesia, yang selama ini negara lain mengetahui bangsa Indonesia adalah bangsa yang beradab, bangsa yang bersopan, tutur kata, sopan santun. Untuk itu kami titip pesan, tolong jaga nama baik bangsa Indonesia. Jaga nama baik kampung tak Sidendang Lapang, karena saya orang Lapang juga. Jaga nama baik keluarga tak. Jangan berbuat sesuatu pelanggaran di sana. Akan mencoreng bangsa negara kita apabila kita berbuat sesuatu pelanggaran. Dan terakhir, kami harap kepada PT An-Nur Ma'arif, berapa jumlah jemaah umrah yang diberangkatkan ke Tanah Suci, tolong kembalikan sejumlah yang kita berangkatkan. Dan raih kemakburan dan kemakbulan umrah jemaah haji. Bimbing mereka dengan baik. Untuk itu kami ucapkan banyak terima kasih kepada PT An-Nur Ma'arif, yang dimana ownernya juga adalah tenaga ahli Menteri Agama. Kami yakin dan percaya beliau akan menjalankan amanah jemaah dengan baik. Demikian, wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Atas nama Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Selatan, dengan ini kami membuka bimbingan manasik umrah yang dilaksanakan oleh PT An-Nur Ma'arif dengan bersama-sama mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, terima kasih mengucapkan kepada Bapak Haji Iqbal Ismail SAG MA selaku Kepala Bidang Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Selatan. Dan tadi juga sudah dibuka seluruh rangkaian bimbingan manasik umroh PT An-Nur Ma'arif. Luar biasa. Semoga semua jalannya rangkaian bimbingan manasik umroh ini berjalan dengan lancar. Amin amin ya robbal alamin. Ya, PT An-Nur Ma'arif bukan pilihan nekat, tapi pilihan yang tepat. Dan dari villa ini langsung kita hadirkan sosok luar biasa pula yang sudah hadir di tengah-tengah kita semua, yang juga akan memberikan sambutan serta arahan kepada Dr. Haji Bunyamin MYapit LCMH selaku tenaga ahli Kementerian Agama Republik Indonesia. Dengan hormat disilakan. Boleh berikan aplaus yang luar biasa kepada Dr. Haji Bunyamin MYapit LCMH. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi qail wa laysa lil insani illa ma sa'a wa anna sa'yahu sawfa yura. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Yang saya hormati dan sama-sama kita hormati
seperti Pak Bupati atau yang mewakili Bupati Sidrap. Terima kasih banyak Pak Bupati atau yang mewakili perekonomian Sidrap di bawah kendali Bapak Bupati Sidrap. Alhamdulillah cukup membaik sehingga jemaah kita banyak yang umrah dan banyak yang haji, sehingga dapat berkah juga Nur. Jadi semakin meningkat perekonomian daerah khususnya yang ada di Sidrap ini, itu bisa tercermin dari banyaknya yang mendaftar umrah. Terima kasih banyak Bapak Bupati Sidrap dan seluruh jajarannya. Pak Kanwil atau Pak Kabid yang mewakili, Kakanda Iqbal, terima kasih banyak sudah datang jauh-jauh dari Makassar. Kakanda Iqbal ini termasuk salah satu orang yang pertama kali saya telepon di saat saya diamanahkan menjadi tenaga ahli atau staf khusus Menteri Agama di bidang haji dan umroh. Meskipun saya sudah 1/4 abad mengerjakan haji, tapi saya minta masukan beliau. Sehingga mungkin karena berkahnya ilmunya ke saya, sehingga dia terpilih ketua sektor 3 tahun ini. Pak Kandep dan atau yang mewakili beliau, Pak Kepala Seksi Haji, teman-teman Kementerian Agama Kabupaten Sidrap, dan seluruh teman-teman ormas, para kiai, alim ulama, ada ketua MUI, PCNU, dan teman-teman dari ormas lain, DDI, Muhammadiyah, dan Gurutta dari Sengkang. Saya sengaja meminta panitia mengundang para kiai untuk memperkenalkan bahwa tempat ini tempat untuk para kiai, para ormas. Jadi kalau ada tamu para kiai bisa pakai tempat ini. Dan insya Allah An-Nur siapkan semuanya. Saya hanya mohon didoakan. Doa para ormas, para kiai itu kita butuhkan sekali. Jadi kalau ada tamunya Pak MUI, Pak Kiai, dari luar Pak NU, Sadia, DDI, bisa pakai tempat ini. Tempat ini kita setting memang kayak hotel. Jadi mungkin kamarnya standar hotel bintang 2 lah atau bintang 3. Yang jelas bukan bintang tidak. Jadi insya Allah saya teringat ada seorang bertanya dan meminta Nabi Musa menghadap atau didoakan menjadi orang kaya. Sehingga dalam cerita itu dikasihlah kesempatan Allah oleh Allah kaya dalam waktu 1 tahun. Dikasih rezeki 1 tahun. Setelah dikasih rezeki 1 tahun, dikasih rezeki dia seluruh orang musafir dikasih makan semua. Seluruh orang yang berjalan kasih makan. Semakin lama semakin banyak temunya yang dikasih makan dan gratis. Dan bukan kepentingan untuk kepentingan politik, bukan. Memang lillahi ta'ala. Setelah lewat 1 tahun, orang ini bertanya, ini kok kontraknya saya kaya, ini hanya 1 tahun, kenapa lewat 1 tahun ini enggak miskin lagi? Malaikat pun komplain ke Tuhan. Dalam cerita itu Allah katakan bagaimana caranya saya mau menutup rezekinya. Saya hanya membuka 1 pintu rezekiku, dia membuka 9 pintu rezeki. Nah mudah-mudahan tempat ini berawal dari cita-cita itu, berawal dari cerita itu, kehadiran para jemaah umroh menjadi berkah, dan kehadiran para kiai, para ormas Sadia, DDI, MUI, NU, Muhammadiyah, dan teman-teman ormas lain. Sehingga bisa, ini pun masih sempit ya, mudah-mudahan ke depan ini samping kiri kanan masih kosong,
Kalau yang mendengarkan cerita saya ini yang di samping kiri kanan bisa berbagi berkah lah. Memang ini bukan untuk pesantren tapi mirip-mirip pesantren lah. Mungkin di sini juga nanti ada TPA dan selanjutnya dan selanjutnya. Kemudian para jemaah saya yang saya hormati dan saya muliakan, apa kabar semua? Ini kayak belum makan pagi. Apa kabar semua? Pak Bupati, Pak Kanwil atau Pak Kabid berbicara, saya berbicara dua. Satu orang ada dua sisi. Pertama sisi pendiri An-Nur, yang kedua sisi sebagai tenaga ahli Kementerian Agama. Kalau saya boleh Pak Hadis, kalau saya boleh mengatakan bahwa An-Nur ini banyak membantu saya dalam mengerjakan tugas-tugas saya di Kementerian Agama. Banyak sekali. Di antaranya, maaf kalau saya menyebutkan supaya tidak ada fitnah. Perjalanan saya sebelum haji dari seluruh provinsi, hampir saya menjelajahi dari Sabang sampai Merauke. Dari mana anggarannya, SPPD-nya nggak ada. Yang kasih saya tiket itu An-Nur. Jadi An-Nur sangat membantu. Bukan hanya itu, An-Nur ini Pak, tolong dijaga. Betapa saya menyebut nikmati Rabbi Pak Hadis. Di Sidrap ini Pak Bupati mungkin tidak terekspos, tapi saya hanya menyampaikan sudah hampir puluhan tahun An-Nur itu membiayai banyak mahasiswa, guru TPA yang banyak An-Nur kasih gaji. Sudah hampir puluhan tahun. Saya boleh katakan bahwa salah satu Pertaminanya beberapa ormas adalah An-Nur. Pertaminanya beberapa pesantren adalah An-Nur. Maka An-Nur ini insya Allah dijaga Allah dan dijaga mereka, insya Allah. Bapak Ibu yang saya hormati dan saya muliakan, sudah 1/4 abad saya membantu jemaah haji dan jemaah umrah. 25 tahun. Perjalanan ini alhamdulillah termasuk sudah sedikit di titik puncak, walaupun belum puncak. Dengan berkah Andre Gurta Menteri Agama, Prof. Nasaruddin Umar mempercayakan saya untuk membantu beliau, mendampingi beliau menjadi salah satu tenaga ahli atau konsultan dari segi haji dan umroh dan kerjasama luar negeri. Dan saya terapkan itu apa yang saya peroleh kurang lebih 1/4 abad di An-Nur. Banyak metodologi An-Nur saya terapkan untuk menghandle petugas haji, karena saya diamanahkan kemarin sebagai pengendali teknik luar negeri. Pengendali teknik luar negeri yang awalnya semacam koordinator petugas haji Indonesia. Dan bisa kita lihat bagaimana kekompakan petugas haji Indonesia tahun ini bisa dibandingkan sebelumnya. Kenapa? Itu salah satu metodologi An-Nur saya terapkan, one team, one spirit, one goal. Ini yang saya kampanyekan seluruh Indonesia, dan itu bersumber dari An-Nur.
ilmu itu, metodologi itu bersumber dari Allah. Kita bisa lihat bagaimana sejuknya jemaah haji, meskipun ada sedikit masalah, tapi jemaah haji itu alhamdulillah masih terkontrol sekali. Karena alhamdulillah dengan nikmat Allah itu metodologi An-Nur saya terapkan. Hampir seluruh pelosok, hampir seluruh kanwil di seluruh Indonesia saya jalan dan menerapkan metodologi itu. Dan bisa kita lihat Pak Sektor 3 bisa kita lihat bagaimana susahnya pekerjaan tahun ini, dan jemaah haji itu bisa kita kendalikan. Itu berkahnya juga metodologi yang saya temukan di An-Nur kemudian terapkan seluruh jemaah haji Indonesia. Bapak Ibu yang saya muliakan dan insya Allah dimuliakan Allah, demikian perjalanan saya. Jadi kalau ada bercerita tentang dirinya di travel lain itu wajar. Kalau ada bercerita besar di Sidrap ini khususnya tentang dirinya di haji itu wajar. Dan Pak Bupati, rata-rata di Sidrap ini travel yang bermunculan mayoritas muridnya Nur. Ada yang dikeluarkan karena memang tidak sesuai SOP-nya Nur, ada yang keluar karena ingin jadi direktur juga, tapi rata-rata ya ada yang dikeluarkan karena biasanya memutar uang jemaah. Nah, putra diri jemaah, saya angkat kepala cabang, story jemaah, dia story jolo oku pusat duina, lengi jolo barang. Alina pematuk barangnya na penawaja jadi na pakai mampu adalah air waktu majana jemaah menyamalada jadi mengganti mak bola. Saya 25 tahun baru punya ini, 25 tahun mengurus haji umroh. Bapak Ibu yang saya muliakan, perjalanan 25 tahun mengurus jemaah haji atau seperempat abad. Saya dengan izin Allah sudah pernah merasakan bagaimana tidur tanpa hotel, bagaimana hidup di masjid, bagaimana pergi umroh tidak ada hotel dulu waktu mahasiswa. Dan pada puncaknya tahun ini dengan izin Allah berkah Menteri Agama, berkah Bapak Presiden, saya ditakdirkan oleh Allah bisa sholat di dalam Ka'bah. Ini mungkin pengalaman yang luar biasa dalam hidup saya. Ya, mungkin karena ketulusan mengurus jemaah, mengurus kesabaran mengurus jemaah, sehingga alhamdulillah tidak pernah kusangka saya juga bisa menikmati sholat di dalam Ka'bah. Itu kenikmatan yang luar biasa. Itu mungkin berkah Bapak Presiden dan berkah Bapak Menteri Agama, Tuan Rekruta Menteri Agama, dan doa para jemaah semua. Apa yang saya sampaikan kepada seluruh teman-teman An-Nur, adik-adik An-Nur, saya terima kasih banyak. Ini Pak Kanwil, Pak Kabid, Pak Bupati, di An-Nur ini sudah kita setting the next generation. Meskipun saya pendiri An-Nur atau direktur An-Nur, semenjak saya diamanahkan tenaga ahli Menteri Agama, secara internal saya mengundurkan diri. Jadi tidak ada surat lagi An-Nur saya tanda tangani. Tanda tangani oleh Direktur Operasional Pak saya dan Komisaris Utama. Hati-hati Komisaris Utama ini. Terima kasih banyak Ibu Komisaris Utama ini. Ibu Komisaris ini setiap saat saya ketemu Pak Menteri yang ditanyakan dia, mana Ibu? Kemarin saya pamit, izin pun saya ke Makassar. Saya sebenarnya ke Makassar diizinkan Guru Tak Menteri Agama
sebagai ketua yayasan, saya diamanahkan mendirikan Fakultas Kedokteran Gigi di Universitas Asadiah di Sengkang. Tapi sebelum saya laksanakan, saya transit dulu di sini ketemu Bapak Ibu semua. Setelah saya pamit, turut tak Menteri Agama titip salam kepada Ibu Komisaris. Luar biasa Ibu Komisaris. Bapak Ibu para jemaah yang saya hormati dan saya muliakan. Jadi saya sampaikan, izinkan saya berbicara atas nama pendirian Nur dulu sebentar. Saya melihat Pak Kanwil, adik-adik Pak Kabid, Pak Bupati, pemberangkatan An-Nur di Juli ini itu ribuan, lebih ribuan. Tanggal 20 ini charter pesawat 433 orang dan itu full. Dan saya pastikan visanya sudah terbit semua 2 hari yang lalu. Visa hari ini agak sedikit ribet, bukan susah, ribet. Ini visa umroh kayak visa haji. Maksudnya prosesnya seperti visa haji. Jadi hotel yang kita mau tempati harus terkoneksi di Nusuk Mekah, dan hotel di Madinah terkoneksi di Madinah juga. Jadi biasanya kalau travel yang maaf, saya tidak mengatakan kecil dan besar, travel yang pemula akan mungkin mengalami kendala. Karena saya melihat pemerintah Arab Saudi ini ingin mengusahakan travel itu atau syarikat-syarikat itu syarikat besar semua. Yang punya hotel, yang punya syarikat, kalau punya hotel, punya muasasah juga tidak ada masalah karena sistemnya semua terinteraksi. Makanya biasa kalau travel maaf bukan kecil tapi pemula itu biasa tersendak. Karena di mana dia harus telepon hotelnya, kalau telepon hotelnya juga tidak tahu, beli dari orang, supaya di approval itu muasasahnya, dia ada kendala pasti. Jadi An-Nur tidak besar, tapi juga tidak kecil. Jadi Bapak Ibu yang saya muliakan dan insya Allah dimuliakan Allah. Tapi apa yang dilakukan besar, insya Allah An-Nur sudah bisa lakukan juga. Olehnya itu An-Nur ini seperti Anda tadi katakan, saya rintis dari desa ke ibu kota dan itu terwujud. Sekarang An-Nur di Sumatera sudah, insya Allah sudah ditunggu. Maaf, bukan berarti bahwa saya intervensi dengan jabatan sementara ini, enggak. Memang sudah banyak jemaahnya dibantu teman-teman saya alumni Kairo. Itu jemaah An-Nur di Sumatera sudah mulai banyak. Dan anak perusahaan An-Nur satu lagi akan kita gerakkan di Jawa Barat khusus untuk Umrah plus Kairo dan plus negara lain. Itu Dafa Duta Mandiri, ada direkturnya nanti alumni Kairo insyaallah. Dan dia juga bergerak di ekspor dan impor. Jadi saya mendampingi Gurita Menteri Agama itu bukan sebagai tenaga ahli, tapi sebagai santri. Santri itu apa kata kiainya? Jadi kalau kiainya perintahkan santrina polo panni, biasanya polo panni lesi bawan dulu kok. Sebab aku kiai na perintahkan santrinya mau polo panina itu apalagi dia na polo. Namo polo panna joka to. Lagi polo joka, apalagi ku aja na polo, apalagi dia na polo. Pero ya 10 panni. Jadi saya dengan Gurita Menteri Agama bukan sebatas itu tapi sebagai santri. Pilihan santri mendampingi dia cuma 2. Iskariman, mutsyahidan.
kalau tidak hidup mulia sekalian mati syahid. Bapak Ibu yang saya muliakan, yang saya lagi muliakan. Jadi keberangkatan Bapak ini saya mohon maaf kepada seluruh jemaah di luar ruangan ini. Mungkin karena ruangannya ini terlalu sempit maka tidak diundang semua. Kalau diundang semua ini belum, saya rasa tidak muat. Nanti kita buat acara lain. Jemaah haji belum hadir, ini baru satu pemberangkatan ini. Jadi kabupaten-kabupaten lain juga mungkin saya minta dilakukan manasik. Seluruh kabupaten kota di provinsi lain juga lakukan hal yang sama dan dilakukan di Sindrap, sehingga orang Sindrap jemaah yang lain tidak merasa dibeda-bedakan. Bapak Ibu yang saya muliakan dan saya lagi muliakan Allah. Kemudian izinkan saya berbicara kepada seluruh jemaah, izin Pak Bupati. Saya menginformasikan bahwa haji tahun ini, berbicara tentang haji tahun ini yang dilakukan oleh Kementerian Agama disupport oleh Badan Penyelenggara Haji di bawah Menteri Agama Andre Gurta Prof Nasaruddin Umar. Ada beberapa keberhasilan. Yang pertama, arahan Bapak Presiden meminta jamaah haji ini diturunkan biayanya. Meskipun kayaknya orang Sidrap tidak setuju kalau biaya haji turun. Karena orang Sidrap banyak uangnya. Jadi dulu saya dengan Gurta Menteri Agama itu kan haji disubsidi kan? Subsidi. Ya bahasa disubsidi ini kalau boleh dikatakan dibayarkan sebahagian dari dana BPKH. Kalau tahun kemarin 40% dibayarkan, jadi jemaah haji itu hanya bayar 60%. Ada fatwa MUI mengatakan bahwa mempergunakan dana itu haram. Akan asa Gurta Menteri Agama kede Gurta. Bagaimana kalau kita sepakat pendapat itu? Kalau sepakat ini jemaah harus bayar 93 juta. Saya rasa kalau Makassar tidak ada masalah. Siapa lagi sih Sidrap kan? Tapi kampung lain, apalagi penontonnya, netizen. Meruai ya. Dikaji dan dikaji. Akhirnya ketemu di 38%. Jadi kemudian diturunkan dari 93 tahun kemarin menjadi 89. Jadi jemaah haji ini kita mengirit biaya itu 4 juta per orang. Kali 200.000 sekitar 8 triliun. Kurangnya anggaran tahun ini yang bisa ditekan oleh Kementerian Agama. Dan saya minta mohon maaf kepada seluruh masyarakat Sidrap mungkin khususnya. Tahun ini arahan Pak Menteri Agama, saya mendisiplinkan travel KBIH dan jemaah. Jadi visa non haji itu saya mohon maaf. Visa non haji itu berat berangkat. Berat. Setelah saya mendapat instruksi bahwa disiplinkan, saya minta tolong, bagian pengawasan rapat dengan saya. Bagaimana kita mendisiplinkan orang yang berangkat haji non visa haji. Maka dilakukanlah MOU 3 kementerian, imigrasi dan kepolisian. Jangan selama ini Kementerian Agama jadi tempat sampah. Itu bahasa saya. Hukum kemeja mana Kementerian Agama. Yang stempel paspor berangkat siapa? Imigrasi kan? Sebelum itu siapa yang periksa? Polisi kan? Maka kita MOU. Jadi kalau ada yang stempel bukan Kementerian Agama, tanggung jawab imigrasi. Sebelum itu tanggung jawab polisi. Berarti siapa yang lolos? Kementerian Agama tidak sebatas berceramah. Jadi yang lolos itu, maaf, saya ada data, maaf Pak Bupati, orang Sidrap. Orang Sidrap sudah sampai Malaysia pulang.
Di Malaysia juga ditahan. Di Jakarta tidak mungkin lulus. Imigrasi tidak mau stempel. Saya dapat data, ada yang lewat Batam ke Singapura. Setelah saya selidiki, oh masuk sapi ilat ke Singapura supaya tidak kelihatan jemaah haji. Ada juga lolos di Surabaya. Ternyata selidiki Maromini supaya dia terasa jemaah haji. Maromini. Saya rasa ada orang sidra begitu, cuma ke Sina atau sidra pe, sama komana gitu, sebab dia lemah bicara. Ada juga masuk haji dari Mina, dari Jeddah, karena sangat ketat sekali. Macadar nih, jadi macadar ruane. Angkat menre si bawa bembe aku tere. Jadi melalui tempat ini dari awal Pak Menteri Agama katakan jangan berangkat kalau bukan visa haji. Kapura dipidana. Selama ini Kementerian Agama juga sampaikan, tapi tahun ini kita kerjasama dengan imigrasi juga. Jadi bukan hanya sekedar dakwah, tapi penyelesaian action. Jadi imigrasi ketahuan kalau ada stempel paspornya. Jadi saya mohon maaf orang Sidrap, angkat tutan rutero Pak Bupati, maceko ya. Itu isinya rote tapi makanya langganan lu. Maka dari si kamput teman tu aja kan panas serasa kia kurang mana kayu. Iya roja kere pendamping Menteri Agama panas serasa tu. Jadi tanda itu saya dapat kebetulan ada teman saya Denis saya makan ada temanku rumah bicara. Saya maaf karena ini adalah amanah juga pansus tahun 2024, maka Kementerian Agama boleh kita lihat tahun ini insya Allah di bawah Kementerian Agama Andre Gurta Prof Nazar itu tahun kemarin juga tertib, tahun-tahun sebelumnya juga tertib, tapi tahun ini lebih serius tertib. Jadi itu ya. Terus kemajuan tahun ini juga haji ya, saya berbicara haji. Ini kan jemaah haji banyak juga di sini. Tahun ini negara coba hadir dan mungkin selanjutnya untuk pengelolaan dam. Kalau dulu-dulu itu negara tidak terlibat, tapi tahun ini negara hadir. Dan meskipun Fatwa MUI, ada ormas, meskipun Fatwa MUI mengatakan belum bisa dam di Mekah, tapi kita kaji lagi bagaimana maqasidus syariahnya. Dan setelah itu Indonesia menyuarakan dam di negaranya, Arab Saudi baru sadar, bukan sadar, bangeh, istilahnya kan, bukan bahasa sadar, baru merasa dan ikut juga, maka lahirlah Allahi. Penyembelihan dam selama ini, ya ada yang sampai diselenggarakan, ada yang tidak. Kita tidak tahu, wallahu alam. Dagingnya kemana kita tidak tahu. Ada sebagian tersalurkan, ada sebagian dijual. Jadi kupura beli dam balu biasa telo restorannya. Nah, maka dari pandangan-pandangan itu diantaranya dam ini laporan kemarin hanya 8.400 sekian jemaah menyetor di Basnas itu sudah 24 miliar. Dan dagingnya nanti ini kita akan seluruhkan. Ini sudah di-launching, akan di-launching diseluruhkan di Indonesia. Dan mungkin kalau ini terselenggara tahun depan,
itu kurang lebih 1 triliun anggaran dan kurban itu bisa diseluruhkan Basnas seluruh kabupaten kota di Republik Indonesia ini, dan sesuai dengan program Bapak Presiden stunting, maka masyarakat juga merasakan, peternak-peternak kami juga merasakan, dan masyarakat juga merasakan. Namun sampai saat ini ulama kita masih ikhtilaf apakah boleh dilaksanakan di Indonesia atau di Hatus di Arab Saudi. Ada yang mengatakan boleh, itulah dikelola oleh Basnas, dan ada yang mengatakan tidak boleh, itulah yang dikelola Al-Wahi, dan masih banyak praktek-praktek sebelumnya. Bapak Ibu yang saya muliakan dan insya Allah dimuliakan Allah, melalui mimbar ini saya sampaikan kepada masyarakat Sidrap, berhaji sesuai dengan aturan lain. Jangan coba-coba lagi berangkat haji non prosedur. Ya, sampaikan kepada keluarga tak, jangan coba-coba lagi berangkat haji non prosedur. Kak Nur saja bertanya. Kak Nur saya bertanya, kalau Anur tidak dapat, maksud itu kadangnya. Ini aturan ke depan tetap akan ada pisah haji non kota. Ya mungkin dikenal hari ini mujamalah atau purada. Purada itu kepanjangannya pura-pura ada. Jadi ini ke depan itu mujamalah insya Allah ada, tetap diakui di undang-undang, tetap diakui. Saya melihat Republik ini masih pro, ya, undang-undang ke depan nomor 8 tahun 2019 masih tetap kita pakai itu selama tidak ada gantinya, dan semoga pengganti undang-undang nomor 8 tahun 2019 ini bisa non kota, bisa haji mujamalah atau purada masih diakui oleh pemerintah Republik Indonesia. Bapak Ibu, terakhir saya sampaikan kepada seluruh jemaah bahwa umroh di An-Nur ini kita sudah berangkatkan beberapa bulan ini, dan khusus Makassar perdananya di charter pesawat ini. Di tanggal 20 masuk asrama haji insyaallah, dan itu pakai manajemen Kementerian Agama. Jadi maaf tadi foto saya foto petugas. Saya dulu mengatakan di luar, kenapa petugas Kementerian Agama itu petugas hajinya tidak tahu bahasa Arab dan justru tidak pernah hidup di Arab. Saya mengatakan dulu ini kok lain-lain juga ini. Ternyata setelah saya masuk diamanahkan rekrutan Menteri Agama, ternyata saya salah. Memang petugas Kementerian Agama haji tidak tahu bahasa Arab, dan mungkin baru pertama itu ke Arab, tapi tanggung jawabnya tinggi. Dibanding petugas syarikah, bahasa Arabnya bagus karena memang lahir di Arab dan orang Arab, dan tahu Medan karena memang orang Mekah, tapi tanggung jawabnya kurang. Petugas Indonesia, khususnya Kementerian Agama, tidak tahu bahasa Arab, iya. Tidak pernah di Arab, tapi tanggung jawabnya tinggi. Dia asal ikut tuh. Kenapa? ASN, matoi mutasi. Ketua kloternya kepala seksi biasanya, harga KUA, kepala madrasah, kepala sektornya kepala bidang lah, timonep nekan wil lah. Jadi dia nak edo, baru staf-stafnya tanggung jawabnya tinggi. Dengan seperti inilah tanggung jawab ternyata luar biasa. Maka saya katakan bahwa luar biasa petugas haji Indonesia itu. Wajar kalau dia menggendong jemaah yang lansia, wajar kalau tidak pernah mengeluh meskipun terik matahari. Kenapa? Karena dia bekerja di atas piringnya. Itu
bahasa yang sedikit vulgar. Bapak Ibu yang saya muliakan dan saya muliakan Allah. Saya mengungkapkan ini supaya Bapak Ibu mendoakan para teman-teman petugas haji, mensupport teman-teman petugas haji Indonesia, petugas-petugas Kementerian Agama yang mengawas Bapak Ibu, khususnya umroh ini. Di umroh ini, Bapak Ibu, maaf saya lama, saya pernah sampaikan kepada teman-teman travel. Iya rupak kemajamu, jaya jamaah itu keluar 2 juta atau 30 juta, 100 juta, anda ketama Kementerian Agama. Dia gak ada. Maka saya pernah mengusulkan, mudah-mudahan kalau masih di Kementerian Agama, kalaupun di beda badan haji, saya juga tetap mengusulkan itu aplikasi Siskopatu diterapkan di situ, kasih satu link, satu tabel, satu sesi sebelum menjadi Siskopatu. Apa itu wakaf uang? Apakah 5.000 atau 10.000? Kalau jemaah kita 1 juta 1 tahun, 5.000 saja berapa memang itu? 5.000 saja wakaf uang. Jadi aplikasi Pro dimunculkan, saya sudah sampaikan sama Menteri Agama, Kepala Badan Wakaf, dan insya Allah saya juga akan sampaikan ke Pak Kaban Haji, kalau haji ini nanti setelah di Badan Penyelenggara Haji, supaya umroh juga ini ada sumbangsinya kepada umat. Bapak Ibu yang saya muliakan dan saya muliakan Allah, terakhir kali saya sampaikan kepada seluruh masyarakat Sidrap, 10 teman-teman kiai, saya titip An-Nur. Karena An-Nur ini bukan untuk pribadi saja saya. Seperti yang saya katakan tadi, puluhan banyak guru-guru TPA digaji di air sini. Bukan wama binikmati rabbika fahadits. Teman-teman ormas, teman-teman pesantren, maka saya titip, meskipun saya tidak dalam struktur, tidak ada di An-Nur, tapi otakku masih di An-Nur. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berikan aplaus yang luar biasa untuk Dr. Haji Bunyamin LCMH selaku tenaga ahli Kementerian Agama Republik Indonesia dan juga founder dari PT An-Nur Ma'arif. Ya, luar biasa sekali perjalanan yang sudah dibagi oleh sosok founder dari PT An-Nur Ma'arif sendiri, dengan tagline-nya tadi yang sudah digalakkan, yaitu One Team, One Spirit, One Goal. Satu tim, satu semangat, satu tujuan, tentunya untuk PT An-Nur Ma'arif. Sekali lagi berikan tepuk tangan yang luar biasa. Dan tentunya selanjutnya sebagai bentuk apresiasi juga nanti akan diberikan langsung oleh PT An-Nur Ma'arif. Kami mengundang dan hormat kepada Ibu Komisaris PT An-Nur Ma'arif, Ibu Haja Siti Suhada SH, akan memberikan plakat apresiasi kepada perwakilan dari pemerintah daerah Kabupaten Sidendeng Rapang, lalu kantor Kementerian Agama Kabupaten Sidendeng Rapang, kantor wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Selatan. Boleh kami undang dengan hormat untuk naik ke atas panggung. An-Nur Travel, pilihan yang terbaik, jalan cahaya menuju
dana aman syariah. Insya Allah ibadah pun berkesan. An-Nur Travel pilihan terbaik. Insya Allah jalan cahaya menuju Baitullah. An-Nur Travel pilihan tepat. Sempurnakan ibadah umroh Anda bersama kami di Travel An-Nur. An-Nur Travel pilihan tepat. An-Nur Travel pilihan tepat. Oke, terima kasih kepada Ibu Komisaris PT An-Nur Ma'arif, Ibu Haja Siti Suhada SH yang telah menyerahkan langsung plakat apresiasi kepada perwakilan dari Pemda Kabupaten Sidrap, kemudian dari Kantor Kemenak Kabupaten Sidrap dan juga Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Selatan. Dan selanjutnya untuk mengakhiri seluruh rangkaian kita pada hari ini, mari kita mendengarkan langsung pembacaan doa yang akan disampaikan oleh Kiai Haji Riyadi Hamda. Kepadanya dengan hormat silakan. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Nad'uka ya karim ya rahman ya dzal jalali wal ikram. Alhamdulillahi rabbil alamin hamdan hamidin hamdan syakirin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi madidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Ya zal jalali wal ikram ij'al jam'ana hadza jam'an mubarakan ma'suma wa tafarruqana ba'dahu tafarruqan maghfuran marhuma. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi' lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya baik Bapak Ibu, jamaah PT An-Nur Ma'arif yang tentunya dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya Erika, MC Hijab selaku Master of Ceremony yang dipercayakan oleh tim dari PT An-Nur Ma'arif, mengucapkan terima kasih banyak tentunya kepada keluarga besar dari PT An-Nur Ma'arif, yang mengucapkan pula terima kasih banyak kepada seluruh tamu VVIP dari pemerintah daerah Kabupaten Sidrap, Kanwil Provinsi Sulawesi Selatan, tenaga ahli Menak Republik Indonesia, Kemenak dari Kabupaten Sidrap, dan Majelis Ulama Indonesia. Wabil khusus juga kepada seluruh jamaah yang sudah hadir pada hari ini. Saya mohon maaf atas segala hilaf dan salah selama rangkaian acara berlangsung. Dan tentunya saya akhiri dengan pantun lagi. Kalau ada sumur di ladang, bolehlah kita menumpang mandi. Kalau ada event mendatang, bolehlah Erika MC lagi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.